Hukum yang terutama. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya tentang hukum yang terutama dari hukum Taurat. Motivasi dari pertanyaan tersebut adalah untuk mencoba Yesus. Orang-orang Israel harus mentaati lebih dari 613 hukum dan peraturan sebagaimana yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Musa dan para nabi. Dan dari sekian banyak hukum tersebut, kira-kira manakah yang paling utama? Yesus memberikan jawaban yang sangat tepat. Yang terutama adalah hukum cinta kasih. Mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga berarti menjadikan Allah sebagai sumber dari segala-galanya, sumber hidup, sumber kekuatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Karena itu harus mengabaikan Allah-Allah lain, tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Di masa ini ada banyak orang yang menyembah Allah-Allah lain. Mereka menjadikan uang, harta, kekuasaan, dan kehormatan sebagai Allah-Allah mereka. Mencintai sesama seperti diri sendiri berarti selalu berjuang untuk menggembirakan, membahagiakan, dan menyelamatkan sesama. Juga berarti memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Itulah yang paling vital, hukum yang paling penting, yang paling sentral dari hukum Taurat. Dan itulah intisari dari kitab suci, baik kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dengan mengatakan mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga, dan mencintai sesama seperti diri sendiri, secara implisit, secara tidak langsung, Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan kepada para pendengarnya bahwa bagi setiap orang, Allah dan sesama selalu lebih penting dari dirinya. Karena itu, setiap orang harus selalu memuliakan Allah, harus selalu menyembah Allah dengan segenap jiwa dan raga. Karena itu setiap orang harus selalu menghargai, melindungi, membahagiakan dan menyelamatkan sesama. Dengan menyembah dan memuliakan Allah, dengan membahagiakan, menyelamatkan, dan melindungi sesama, maka dengan sendirinya setiap orang akan mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Dengan menyembah Allah, dengan menghargai dan menyelamatkan sesama, maka setiap orang dengan sendirinya dihargai, dihormati, dan diselamatkan oleh Allah dan oleh sesama. Dewasa ini ada begitu banyak peraturan dan hukum serta undang-undang. Dan akhir-akhir ini Indonesia, negara kita, dihebohkan dengan demonstrasi, dengan pro dan kontra tentang kehadiran rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kira-kira dari sekian banyak peraturan dan undang-undang tersebut, manakah yang paling penting? Manakah yang paling membahagiakan manusia? Manakah yang paling menggembirakan Allah? Jika kita merenung dalam terang Injil hari ini, maka hukum yang terpenting dan yang terutama adalah hukum yang bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan
memuliakan Allah. Ketika ada peraturan dan undang-undang serta hukum yang berdaya menyelamatkan jiwa manusia, yang memajukan kehidupan bersama dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah, maka itulah yang terbaik dan harus diaplikasi. Jika tidak, maka peraturan hukum itu sebaiknya diabaikan. Kita berdoa pada hari Minggu ini, semoga hukum cinta kasih, mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga, dan mencintai sesama seperti diri sendiri, selalu dihargai, dihayati, dan dihidupi oleh setiap lapisan masyarakat di mana saja. Selalu dihidupi dan dihayati baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat, dan terutama oleh kita sebagai anggota gereja. Semoga